Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu forum tabayun dan dialog informal mengenai kajian terhadap Ajas Tunggal Pancasila. Penulis peroleh dari Gus Amin Hamid Kajoran, putra almarhum Kiai Haji Hamid Kajoran, yang menjadi saksi sejarah atas peristiwa yang monumental. Nah, berikut ini Kiai Haji Hamid Kajoran tentang Pancasila. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Ada proses dialog yang intens di kalangan ulama dan tokoh NU sebelum menerima Pancasila sebagai ajas tunggal dalam berbangsa dan bernegara. Dialog tidak hanya dilakukan di forum-forum formal ilmiah, akademik yang mengeksplorasi argumen dan gagasan rasional, tetapi juga forum non-formal seperti silaturahmi dan ajang sana, serta forum mujahadah dan riyadhah yang mengeksplorasi aspek batiniah spiritual. Diceritakan oleh Gus Amin, pada suatu hari ada beberapa kiai yang sowan menghadap Kiai Hamid Kajoran. Di antaranya Kiai Ali Maksum Krapak Yogyakarta, Kiai Mujib Ridwan Surabaya, dan Kiai Imron Hamzah Surabaya. Ada juga waktu itu Kiai Fauji dari Bandung yang disopiri oleh Kiai Saiful Mujab Yogyakarta. Kiai Ali Maksum adalah salah satu anggota tim bentukan PBNU yang ditugasi untuk melakukan kajian mengenai Ajas Tunggal Pancasila. Tim ini diketuai Kiai Haji Ahmad Siddiq dengan anggota Kiai Mahrus Ali Lirboyo, Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo, Kiai Maskur Malang, dan Kiai Ali Maksum Krapyak. Para kiai ini menyampaikan kepada Kiai Hamid Kajoran bahwa ada upaya pemaksaan dari pemerintahan Soeharto untuk menerapkan Pancasila sebagai ajas tunggal. Mendengar pertanyaan ini, Kiai Hamid langsung menjawab, "Loh, kok ada pemaksaan? Pancasila itu kan milik kita, hasil ijtihadnya para ulama dan kiai kita, terutama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lah, kalau sekarang mau dijadikan ajas tunggal, ya alhamdulillah, itu artinya dikembalikan ke kita. Kok malah kita merasa dipaksa?" Mendengar jawaban Kiai Hamid ini, semua tertegun. Kemudian Kiai Ali bertanya, "Ini tafsirannya bagaimana?" Atas pertanyaan ini, kemudian Kiai Hamid menjelaskan soal sejarah dan tafsir Pancasila menurut ulama NU. Dijelaskan bahwa Pancasila merupakan penjelmaan sublimasi ajaran Islam yang mentautkan syariah, akidah, dan tasawuf. Oleh karenanya kita bisa menjalankan dua sila saja dari Pancasila secara konsisten dan benar. Insya Allah kita bisa menjadi wali. Demikian Kiai Hamid menjelaskan dua sila tersebut adalah sila ketuhanan dan kemanusiaan. Mengamalkan sila ketuhanan artinya kita memahami dan mengerti Tuhan dengan segala kekuasaannya, perintah dan larangannya. Sedangkan mengamalkan sila kemanusiaan artinya kita harus mengerti manusia, memanusiakan manusia, dan merasa sebagai manusia. Kemudian Mbah Hamid menjelaskan tafsirannya secara detail dengan perspektif syariah dan tasawuf.
Ketika penafsiran sampai pada pengertian merasa manusia, Kiai Ali Maksum menangis. Dari penggalan kisah ini dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan produk pemikiran ijtihad dari para ulama Nusantara sebagai manifestasi atas ajaran dan nilai-nilai Islam. Kedua, sikap NU menerima Pancasila sebagai ajas bukan merupakan sikap keterpaksaan karena adanya tekanan politik atau sekedar langkah taktis politik menghadapi tekanan, tetapi merupakan langkah ideologis. Ketiga, sebagai bagian dari kelompok yang ikut merumuskan Pancasila, NU mengerti sejarah yang menjadi asbabul wurud dari Pancasila dengan segenap spirit dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, NU memiliki tafsir terhadap sila-sila Pancasila yang sesuai dengan syariat dan tasawuf Islam. Keempat, penerimaan Pancasila sebagai ajas tunggal oleh NU dilakukan setelah melalui berbagai kajian dan upaya riadoh lahir batin sebagaimana yang dilakukan para masyayikh NU saat menerima Pancasila sebagai dasar negara. Jadi sama sekali bukan keterpaksaan. Kelima, NU adalah ormas Islam pertama yang menerima ajas tunggal Pancasila. Ini artinya NU menjadi pelopor penerimaan ajas tunggal. Secara nalar, sikap kepeloporan seperti tidak akan muncul karena terpaksa, tapi karena kajian yang matang dan hujah yang kuat. Dan para kiai yang ikhlas dan alim tak akan mungkin mau dipaksa menerima atau menolak sesuatu, apalagi yang terkait dengan masalah agama. Untuk memperkuat argumen ini, bisa dilihat dalam risalah Kiai Ahmad Siddiq setebal 34 halaman yang dipresentasikan di hadapan Munas Alim Ulama di Situbondo pada tahun 1983. Di sini disebutkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Secara substansi, Pancasila sangat Islami. Bahkan, butir-butir dari Pancasila adalah wujud dari nilai-nilai Islam. Sila pertamanya mencerminkan tauhid, sedangkan sila-sila lainnya representasi dari syariat. Dalam naskah ini tak ada satupun argumen politis yang mencerminkan keterpaksaan NU menerima ajas tunggal Pancasila. Nah, itu tadi kisah Kiai Hamid Kajuran tentang Pancasila.